Baik pemirsa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya tentang desain atau merancang rumah tinggal. Kebetulan ada klien baru saya dari atas pedesaannya meminta mengirim file DNA kemarin di WhatsApp. Ini ya permintaannya, modelnya segi 4 aja dari depan dengan atap perisai, 3 kamar tidur dan beberapa kamar mandi serta 2 teras atau 3 ya. Kondisi lapangan saya belum melihat lokasi ya di lapangan, tapi kemarin dia memberikan data bahwa lokasi halamannya sangat ideal ya. Di belakang masih tersisa berapa meter, samping kanan kiri juga, depan, dan depannya ini adalah jalan, samping kiri adalah sungai, samping kanan adalah seperti lahan kebun ke sana ya, dan kiblatnya sebelah kanan. Jadi oke pemirsa, kita mencobanya mulai dari kita setel dulu ukuran tuh. Biasanya ukuran menggambar ya, yang paling ideal itu untuk arsitek adalah unit baru desimal ya, pakai sentimeter dan nolnya 1 untuk memudahkan bacaannya. Oke pemirsa, kita pakai kotak dulu. Ukuran denanya kemarin 12 meter berarti 1200 kali 18 meter berarti 1800. Nah begitu pemirsa. Untuk memberikan kamar-kamar atau ruang-ruang atau organisasi ruang, kita pakai ini ya, untuk garis bantu ya. Ini garis bantu ukuran kamar utama ini ya, 4,5 kali 500 dan 4,5 ya, begitu. Baru kita hubungkan, baru kita pakai ini untuk tebal dinding 15 cm. Nah begitu pemirsa. Jadi untuk hasilnya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi organisasi ruangnya dulu ya kalau kita mendesain rumah bagaimana ya. Di sini saya akan menerangkan apa dasar-dasar saya memberikan organisasi ruang atau menempatkan ruang ini ya. Jadi pada manfaatnya, kalau setidaknya Anda tidak mau menjalankan aplikasi ini, paling tidak Anda sudah mendapatkan referensi atau pemikiran dasar bagaimana merancang sebuah rumah tinggal, khususnya rumah pribadi ya, pribadi Anda. Bagaimana kita berpikir, pola pikir, bagaimana kita untuk menciptakan suatu organisasi ruang berdasarkan lokasi yang sudah ada datanya dan berapa besaran bangunannya. Dan di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya bermaksud sharing dan memberikan masukan-masukan yang insyaallah yang ideal. Dan nah di sini teras sudah otomatis sudah tercipta 2, yang 1 di sini ya. Jadi kita tinggal hubungkan. Dapur kamar biasa ini kita tambah ya, 1 kamar bukan kamar utamanya ya, jadi agak kecil.
kasihlah 3,5 karena pemilik rumah ini dia suka yang agak besar ya, bukannya agak kecil ya, kurang ruang maksudnya. Jadi ini kamar, ini sudah dapat 5 ya, kita tambah untuk kita hubungkan begini. Baru dapur kita beri 3,5. Nah, permintaan kemarin kamar mandi untuk umum dipindahkan ke belakang, jadi ini kamar mandi. Nanti kita atur lagi sirkulasi manusianya ya. Nah, kita kasih kita berikan agak menonjol teras sampingnya ya. Sini terasnya si 50 cm aja atau 70 50. Nah, ini baru organisasi ruangnya pemirsa. Jadi bukan saya maksud menggurui, tapi saya bermaksud dasar-dasar bagaimana kita berpola pikir ala arsitek, bagaimana supaya masalah bisa terselesaikan di lapangan. Nah, sesuai dengan permintaan, jadi tinggal kita hapus pemirsa. Ini kan teras. Nah, ini kamar mandi ya. Jadi untuk menghalangi hapus ini dipertahankan. Ini ya. Jadi kita hapus garis bantunya agar pemirsa tidak bingung lagi. Oh iya pemirsa, ada lagi untuk kamar mandi pribadi ya, untuk kamar utama kita beri dulu 1,5. Ini pilihannya bisa memanjang menyamping atau ke sana ya. Nanti bisa ada perubahan. Untuk sementara seperti ini. Jadi terasnya kita ikuti supaya ada permainan di sini, supaya ada pencahayaan masuk di sini. Kita kasih 1,5 ya, teras belakang. Kita hubungkan dulu. Ini baru dasar dena pemirsa. Nah, nanti kalau Anda mau menggambar rumah sendiri sudah bisa, karena ada masukan dari channel saya ini, bagaimana cara untuk mendesain rumah ala pikirannya, ala pikiran arsitek ya. Jadi teori arsitek itu bangunan akan terbentuk bukan hanya sekedar faktor tangan kita di sisi bicara Tuhan ya, semua faktor Tuhan. Ini di samping tangan kita menggambar, pada hakikatnya sebenarnya juga adalah teori yang menggambar ya, teori yang menggambar. Akhirnya terciptalah suatu materi atau bentuk bangunan khususnya ya. Jadi karena permintaan klien seperti ini ya, kita harus mengikuti ya apa maunya klien dulu, baru nanti ada kita masukkan di situ, mungkin ada perubahan. Nah, alasannya kemarin kita lihat dena yang dikirim ya. Nah, di sini kan lurus, sedangkan sinar matahari dari sini, dari depan. Nah, mendapatkan sinar matahari, otomatis posisi tempat tidurnya kan kepala di sini. Tidak, kalau di sini dari segi agama tidak bisa, karena kakinya menghadap ke kiblat, jadi otomatis kepalanya di sini. Sehingga saya hilangkan ini dan mendapatkan
sinar matahari pagi di sini jendela. Jadi saya fullkan jendelanya nanti agar lebih terang dan sehat ya di sini. Ini kan kamar utama, kamar presiden maksudnya. Itulah salah satu pola pikir arsitek. Jadi mudah-mudahan pemirsa bisa mendengarkan dengan baik ya, jangan di skip sampai habis kalau perlu. Nah, di sini permintaannya kamar mandi sudah memenuhi permintaan kliennya 2. Tinggal mungkin saya akan memberikan masukan nanti tambah 3 sudah. Itu di luar 1 di dapur, dekat dapur. Dan untuk umum 1 dan untuk pribadi 1. Dan di sini sekitar di sini ya kamar mandi WC. Nah, di sini teras, di sini ruang keluarga, dan di sini ruang tamu dan teras. Nah, karena ini di ideal halamannya, desainnya nanti semua rumput hijau ya, kecuali pejalan kaki memakai jalan setapak atau jalan yang dikombinasikan dengan beton dan rumput. Dan untuk kendaraan jelas di paving block ya. Jadi contoh untuk kendaraannya berapa, 5 meter, standar 5 meter pemirsa ya, untuk baik garasi terbuka atau garasi tertutup. Ini contoh dulu ke model. Ini garasi. Jadi ini hanya contoh bentuk ya, ini garasi mobil, tempat mobil. Bisa juara apa nanti sini. Jangan berpikir bahwa saya tidak ada mobil, jadi tidak usah ada perkerasan begini ya. Tidak seperti itu pemikiran arsitek. Pemikiran arsitek itu bisa saja ada saudara atau keluarga atau teman, ada mobilnya, otomatis mau dia parkir di mana kan. Jadi idealnya pola pikir arsitektur itu kalau mempunyai halaman yang ideal ya, harus apalagi di pegunungan dan pedesaan itu unsur hijau itu rekomendasi saya harus ya. Jadi organisasi ruangnya sekarang teras depan, kita masuk ruang tamu, kamar tamu, kamar anak atau kamar keluarga. Ini kamar utama, ruang keluarga sudah, teras samping, teras belakang, dan ada pandangan view ke samping karena jelas ada aktivitas di sini. Ini bukan lahan di perkotaannya yang langsung batas ini masih lahannya dari data yang saya dapatkan, ini lahannya, jadi otomatis harus ada view di sini, pandangan akses ya ke sana. Kecuali kalau ada pagar pembatas ini, paling tidak akan tetap ada ya. Sini dapur. Nah, dapur ini untuk menservis ruang makan, jadi harus dekat ya, sudah betul. Ini yang dikirim sudah betul. Dan ini kamar mandi tidur, kamar mandi WC untuk area di luar bangunan permintaan klien yang dekat dengan dapur. Nah, ini teras untuk aktivitas. Karena data yang saya dapat bahwa keluarga biasa membuat acara atau kumpulan keluarga, jadi paling tidak ini sudah bisa untuk mengatasi masalah itu. Ada teras belakang untuk duduk-duduk pekerjaan ibu-ibu, atau di sini agak luas supaya keluarga bisa kumpul, baca-baca atau apa. Sini untuk teras jelas ada ya, karena ada aktivitas sini, katanya sungai di sini. Mungkin ada yang mau jalan-jalan ke sini, keluarga melihat pemandangan sungai. Bisa aksesnya lewat sini ya, tidak lagi putar. Jadi untuk konsep organisasi ruangnya sementara seperti itu pemirsa. Untuk
sirkulasi manusianya. Kita akan ketemu ke konten berikutnya karena durasinya nanti sangat panjang. Tapi paling tidak ada bayangan di sini saya perlihatkan bahwa yang jelas sirkulasi manusianya itu sudah di sini jelas ya. Untuk ruang tamu masih dipikirkan untuk mendapatkan supaya tidak ada gangguan. Untuk sini tinggal bagaimana penempatnya di tengah atau pinggir. Di sini ruang makan. Kemarin Dena yang dikirim agak sayang ya kalau tidak sebanding ya. Padahal ruang makan ini perlu ruang yang lega juga karena menampung banyak orang dan itu akan memberikan suasana energi yang tertambah sehingga agak panas. Ini tonjolan, ini model saya tempat bunga dan batasan bunga ke jendela ya, agar orang tidak langsung mengintip di jendela sangat dekat. Jadi pemirsa, sementara untuk itu paling tidak kalau Anda tidak mau belajar menggambar di aplikasi ini, paling tidak Anda sudah ada masukan dari saya, ide dari saya bagaimana cara berpikir untuk mendesain Anda sesuai dengan aktivitas yang konek dengan lingkungan Anda dan jumlah anggota keluarga Anda. Jika jumlah anggota keluarga Anda banyak ya tinggal bagaimana menambah sesuai kemampuan ekonomi Anda. Insyaallah dari habis rancangan kalian baru saya ini, insyaallah saya akan nanti bawakan konten yang membangun rumah yang murah tapi kelihatan eksklusif atau mewah, sederhana tapi indah dan sehat, aman dan kuat. Oke pemirsa, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.